Kalau ada Mang Ayu juga pasti sama. Sama ya kan. Mang Ayu sekarang pasti lagi kampanye perdamaian. Yakin? Saya yakin. Saya yakin. Nah, ini saya yakin. Saya mah tahu siapa Mang Ayu. Nah, tahu. Ini yang Mang Ayu mah sama saya mah tahu. Kalau almarhum masih ada, Kang Heru yakin bahwa Ayu Butik pasti sedang kampanye. Iya. Selesaikan. Saya mah tahu siapa dalamnya Mang Ayu, saya mah tahu. Bener Bu, di kualinya ada keadaan. Oke, jadi begini, di Bandung itu kan banyak geng lah, geng motor terutamanya dari zaman dulu sebelum 80-an, 90-an banyak banget anggota berbagai macam kan gengnya itu, Moonraker atau Ecstasy atau apapun lah gitu banyak tuh. Tapi mereka itu dipersatukan oleh satu ya. Persib, ya kan kebetulan yang besar itu Viking, jadi pasti ngumpul di situ. Apa anggota-anggota geng motor apa, tapi mereka bisa bermusuhan sebetulnya di luarnya kan. Tapi di Viking mereka satu bendera, satu suara, bahkan satu nggak pernah ribut kalau ketika itu mah. Itulah kenapa makanya Viking itu sangat kuat sekali. Ya kita bangsa orang-orang karakter dulunya. Yang berkarakter, orang kuat, orang pemberani. Ya kan? Dan kemudian dalam perjalanannya juga banyak sekali permusuhan atau pertarungan atau apa dengan supporter lain. Itu gimana perjalanannya? Ya dulu mah kan gara-gara euforia aja ya muda, semangat muda, terus yang teman-teman yang itu ikut-ikutnya juga anak-anak muda semua, banyaknya muda, terus kegilaan terhadap Persib berlebihan. Gitu. Kita kalau nonton kita udah gelap aja. Gelap. Ya dulu makan merasa banyak gitu. Ya dulu karena gejolak muda aja. Ya karena kecintaan sama Persib sangat tinggi. Ya tinggi. Kemudian bentrok atau apapun dengan siapapun tidak takut. Kita berjumlah banyak. Ya banyak pula. Ya kan? Kalau berangkat tuh dulu udah bisnya udah sampai 30, udah berapa gitu udah lihat perjalanannya udah nggak punya rasa takut, udah kita banyakan. Iya. Oke, dan perjalanan kemanapun dikejar ya? Dikejar itu, dulu. Ke Medan, kemana, jauh. Selalu termasuk Viking itu yang paling setia untuk mendukung Persib ya kan? Iya, kalau itu mah. Kemana-mana maksudnya ketika away itu pasti hampir selalu ada Viking. Ada. Ya kan? Iya. Tur ke manapun itu. Iya. Oke, nah kalau ini sedikit. Kemarin saya kebetulan ngobrol sama Bung Ferry juga. Kita juga pernah ketemu tahun 2017 ya. Kita sempat saya sama Bung Ferry datang ke Bandung, kita ngobrol banyak, kemudian sama Kang Heru, kemudian sempat juga kita Bung Ferry juga sempat saya ajak ke Budi Dalton, kemudian ke Abdul ke Bogor, ke daerah mana Kopo, kemudian ketemu teman-teman Viking juga gitu ya. Intinya bahwa kita pertemanan, persaudaraan itu yang kita coba wujudkan atau naikkan kembali lah. Karena suka tidak suka sudah terjadi banyak kejadian gitu. Ya kan itu bagian dari sejarah ya Kang Heru. Itu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, kalau Kang Heru sendiri melihat waktu itu sebelum kita tahun 2017 perjalanannya atau permusuhannya seperti apa sih kalau menurut Kang Heru? Dulu mah kan didasari permusuhan teh bukan karena cinta berlebihan sama Persib. Kita nggak sadar ngefeknya gimana. Gitu. Kita mah hanya kecintaan berlebihan sama sepak bola, kecintaan berlebihan sama Persib. Persibnya harus menang selalu gitu ya, siapapun. Penekanan sama tim juga berlebihan gitu ya. Ada tim lawan tuh kita merasa ada supporter lawan merasa jadi musuh itu dulu ya. Awalnya juga kan sebenarnya dulu permusuhan itu awalnya karena situasi prasarana yang nggak bagus. Pertama di Siliwangi dulu sudah disiapkan dulu sama ketika Persija disiapkan jatah buat nonton The Jack. The Jack-nya kan dulu kan The Jack awalnya dekat sama kita. Iya betul. Dekat banget. Semua pengurusnya yang pertama mainnya di Bandung, di Burame. Iya betul. Iya.
yang kemarin jadi ketua-ketua itu dulu dekat. Waktu kecilnya mainnya di Bandung. Iya, bikin kaosnya apa gitu, dibantu, ditemenin gitu. Saya di Bandung mengundang mereka untuk nonton ke Siliwangi. Oke. Udah disiapin tempatnya. Nah di sini yang nontonnya belum beludak. Iya, The Jack-nya nggak bisa masuk. Jadi kesalahannya sih cinta berlebihan nggak salah. Kesalahan dulu karena kita belum siap aja. Sarana, panpelnya, kaget aja lihat fenomena ada kelompok supporter. Gitu. Waktu itu di Siliwangi ya kemarin juga Bung Ferry juga sempat cerita memang waktu itu kan memang dekat gitu diundang ke sini kemudian datang ke sini kemudian tiketnya nggak ada karena di Siliwanginya juga membludak mereka teman-teman The Jack tuh berapa bis kalau nggak salah 10 kalau Bung Ferry bilang tidak bisa masuk dan kemudian ada kejadian yang kecewa. Termasuk bobotohnya juga yang belum tentu Viking ketika itu kan. Pertama bukan sama Viking yang nyambut, yang nunggu The Jack. Malah waktu itu yang disuruh menjaga The Jack di Bandung Viking dulu. Waktu itu. Sama kepolisian itu dulu itu. Tapi dari Jakartanya bilang, nggak jadi gitu. Ada gara-gara gua, ada komunikasi juga dulu mah nggak terlalu kayak sekarang. Ada WA, ada apa waktu itu masih ada terbatas. Iya, keterbatasannya sangat gitu. Ya, akhirnya tempatnya, ya karena Persija membludak dari dulu sampai sekarang juga. Bukan sekarang aja membludak, dari dulu juga udah membludak. Tempatnya dipakai. Datanglah berapa rombongan bis dari Jakarta. Ya tempatnya udah nggak ada. Tempatnya nggak ada, tiket nggak dapat, ya kan. Kemudian mereka datang pulang lagi. Di luar juga sempat ada kejadian gitu. Tapi biasa. Dan bukan nama Viking sebetulnya. Bukan nama Viking. Maksudnya sama bobotoh yang lain lah. Bobotoh yang lain. Karena melihat mungkin supporter lawan lah. Bukan musuh sebetulnya, supporter lawan. Ada kejadian katanya. Yang saya dengar ada kejadian di situ, terus mereka pulang. Kan ke Jakarta tidak jadi nonton gitu kan itu artinya nyambung lah cerita yang diceritakan oleh Bung Ferry sama Kang Heru itu. Tapi kejadiannya juga nggak membekas, biasa-biasa waktu itu tuh. Cuma sempat ada mungkin supporter Persijanya di Jacknya mungkin ada luka sedikit artinya ada perasaan gak enak lah ketika itu. Katanya disediakan tempat padahal tapi tempatnya udah penuh karena emang kurang mendukung semuanya. Situasinya, prasarananya, panpelnya, apanya juga. Viking pun waktu itu memang belum siap. Belum siap. Belum siap untuk ngurus tamu, tiket segala macam. Iya, belum segitunya, belum pengalaman gitu. Akhirnya dari situ kemudian ada kejadian yang terus menjadi gunung es gitu kan, jadi bola es lah yang semakin membesar gitu kan. Dengan berbagai yang kita sebagai publik, saya sebagai orang pencinta Persib juga, pencinta sepak bola Indonesia, kemudian jadi wartawan sempat agak miris gitu sebetulnya dengan banyak kejadian, terutama ketika adanya korban meninggal dunia, itu yang kita sayangkan banget gitu. Makanya saya sempat berusaha dengan Kang Heru, dengan Bung Ferry juga, kita bertiga sempat ketemu ngobrol. Intinya sih kan kalau kita atau pimpinannya atau orang-orang yang di atas tuh termasuk Kang Heru, Bung Ferry itu sudah jengah gitu kan, dengan jenuh sama permusuhan, udah bukan waktunya lagi, apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa menghilangkan nyawa. Bukan yang bahaya itu bukan di stadion, yang ketika nggak ada main bola ada yang meninggal gara-gara itu. Betul. Kan suka ada di daerah perbatasan sana. Itu kan nggak nyambung betul. Itu nggak bagus lah. Oke, Kang Heru, di awal tadi yang tadi kita sempat bahas bagaimana ketika The Jack datang ke Bandung dan ceritanya hampir sama dengan Bung Ferry, artinya itu clear bahwa ada miskomunikasi, kesalahpahaman yang akhirnya terus berlanjut menjadi bola salju gitu loh. Dan ketika itu juga kan The Jackmania bersama Bung Ferry semakin tumbuh juga, semakin besar. Viking semakin besar, memang secara klub bersaing, Persija persaingan yang klasik gitu kan. Perseteruan atau persaingan antara The Jackmania dengan Viking kan mengakar gitu kan. Karena tumbuhnya hampir bersamaan, semakin besarnya gitu. Di Jakarta The Jack semakin besar, tumbuh, semakin menggurita, sama juga dengan Viking gitu. Sehingga ketika ada kejadian sedikit pun
langsung menjadi dimanfaatkan gitu oleh orang-orang yang memang kalau saya melihatnya ya orang luar. Kalau menurut Kang Heru gimana? Emang benar ya. Jadi kan ya nggak bagus lah yang pasti ini untuk diteruskan ya. Ya. Budaya di kita kan beda sama budaya di luar. Kalau budaya di luar kan tambah tua itu tambah gila sama sepak bola ya. Kalau kita mah tambah tua tambah sadar bahwa kelakuan yang itu tuh udah nggak baik. Ya. Yang jadi masalah sekarang itu yang di bawah, yang anak-anak kecil, yang masih itu ya, baru tahu sepak bola, baru masuk ke kelompok komunitas, eksisnya harus begitu. Masalahnya itu, terus ditambah sama banyak yang manfaatin momen ini untuk kepentingan pribadinya. Nah, banyak itu yang kan kalau dianya bisa mendapatkan sesuatu dari perseteruan ini. Contohnya misalkan banyak lah menjaring anak yang bawah itu lewat perseteruan ini sangat mudah. Menjaring banyak lah menjaring bisnis mereka. Gitu. Misalkan merchandise yang merchandise permusuhan. Ya. Iya betul. Itu dimanfaatkan. Kalau dikembangin sama mereka bisa jadi laku. Gitu. Tapi sekarang udah banyak Tapi masa itu memang berlangsung terjadi seperti itu ya kan? Iya. Jadi ketika permusuhan, perseteruan semakin ada kejadian yang sebetulnya harus kita hentikan atau ini, tapi banyak juga yang memanfaatkan itu termasuk untuk bisnis, jualan merchandising. Ya, dari kepengurusan juga dari dulu udah bersikap bahwa ini Mang Ai aja dulu udah bilang bahwa ini hanya untuk di lapangan saja. Rivalitas itu Mang Ai ya butuh untuk meramaikan sepak bola. Betul. Tapi di dalam saja dan tidak boleh ada bunuh-bunuhan. Mang Ai sudah statementnya seperti itu waktu itu kan? Iya. Jadi hanya di dalam stadion rivalitas itu sesama mendukung klub masing-masing. Bahkan program kita kemarin sudah bikin banyak program untuk sana arah sana, sosialisasi sana udah lumayan banyak yang kerjakan. Ya emang ini berproses, dan kita akan selalu berjuang untuk itu. Kita sadar bahwa itu harus dihentikan. Tapi kan ini kan butuh banyak pihak. Betul, banyak pihak. Bukan hanya Viking sama DJ aja. Zaman sekarang sudah berpihak pada kita. Komunikasi sekarang lancar, cepat dari mana-mana. Stadion sekarang sudah bagus-bagus. Aparat Panpel sudah memahami apa itu sepak bola. Nah gitu. Yang pasti ya kesininya sudah dipermudah untuk itu. Ya alhamdulillah lah kita sampai ke zamannya sekarang gini yang apapun mudah untuk dikerjakan gitu. Dan itu masih terus berproses sekarang. Sebetulnya dari pimpinan kelompok supporter ini sudah menyadari untuk menghentikan perseteruan, permusuhan gitu. Kita lebih ingin menjalin persaudaraan kan. Hanya saja ada beberapa, satu butuh proses kan. Yang kedua pasti tidak bisa secepat itu. Kalau Bung Ferry kemarin bilangnya luka itu masih ada yang basah. Bukan berarti yang luka-luka yang basah itu memang harus sampai kering gitu. Artinya tidak bisa serta-merta sesegera mungkin. Walaupun itu harus kita usahakan. Kedua belah pihak, Bung Ferry juga kemarin saya ngobrol ya dia sangat ingin sekali menghentikan karena sudah bukan saatnya lagi berseteru untuk hingga bisa menghilangkan nyawa gitu kan. Intinya bahwa dalam proses ini 3 tahun lalu kita ketemu, artinya membuat semua adem gitu. Hanya saja memang pihak-pihak lain atau orang-orang yang tadi yang Kang Heru sebutkan selalu ada saja yang memanfaatkan. Itu yang menurut Kang Heru mestinya harusnya bagaimana sih? Ya apalagi pengalaman terakhir kita di sini di stadion ini. Betul. Ketika kita mau bukan yang di Jakarta yang di sini ada yang meninggal itu. Di GBLA kan ada. Bukan yang Riko ya? Bukan yang Riko ya? Yang orang Indramayu itu. Yang Indramayu. Di sini meninggalnya kan. Itu kan Persib lagi trennya lagi bagus. Betul. Kita situ sudah bersikap bahwa kita akan menjaga sikap kita, mendukung Persib untuk jadi juara. Kita sudah
banyak sekali udah berkomitmen untuk jadi supporter yang baik gitu. Kita kecolongan. Susah. Yang itu sih kecolongan. Iya. Oke. Kita gara-gara itu kan kita nggak jadi juara. Iya kan. Ya, itu jadi momen juga buat semua supporter. Iya. Karena tidak boleh jadi tuan rumah lagi kan. Iya. Betul. Nggak tahu itu gimana. Kejadiannya juga. Padahal yang saya rasa semua kejadian yang menyangkut Bobotoh saya pasti tahu. Saya pasti tahu. Itu mah saya nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Saya sudah konsentrasi untuk bikin hari itu Persib juara tahun itu. Iya. Sudah menjaga semuanya, menjaga auranya supporter untuk stabilitasnya udah supaya menjaga supaya juara gitu. Ya, karena trennya udah ke arah sana. Iya, udah trennya. Jangan sampai kejadian gitu. Iya. Itu saya tahu-taunya sampai di rumah. Itu di rumah. Iya, itu juga kan kita udah berusaha banget bahwa tahun ini kita harus juara dan menjaga semua hal gitu. Sudah konsentrasi semua pengurus. Kondusif untuk mendukung Persib juara gitu. Itu kejadian itu nggak tahu. Tahunya saya di rumah, pulang dari Persija di sini rame banget. Persib menang di sini. Sampai rumah lihat kaget. Oke. Ya padahal saya aslinya segala kejadian di sini selalu tahu. Apa ada kejadian saya selalu bisa dapat laporan lah. Selalu bisa mengantisipasi. Selalu bisa mengantisipasi. Oke. Nah, kejadian itu mah nggak tahu. Nah, itu kan susah juga ya. Kita manusia udah sangat berusaha, udah ingin itu. Nah, gitu. Tapi yang pasti itu kejadian itu sangat berdampak sama supporter jadi tahu. Nah, gitu. Tapi kan kalau grassroots mah kan suka rame. Iya. Nah, peran grassroots kan itu nanti ada panpel yang profesional. Ada kepolisian yang jelas, ada aparat keamanan yang benar menjaga ini, ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjaga kondisivitas itu. Oke. Ya sekarang sudah mulai jalan semuanya. Ya sekarang ya kita harus cepat, ya harus menghilangkan lah pergerakan di sini. Kita sudah anti rasis, dari regulator di PSSI-nya sudah sangat bagus. Banyak program-program yang jelas ya untuk mengurangi masalah perselisihan ini. Ya semua sudah bergerak semua. Bagus itu. Ya, sebetulnya. Ya, itu. Nah, ini mah hanya perjalanan waktu aja. Ya, betul. Ya. Kita berharap banget. Nah, saya ingin balik lagi ke masanya Kang Ai Betik. Waktu itu Kang Ai Betik ya almarhum gitu kan. Juga sebetulnya dia karena kalau saya melihat ya. Banyak juga yang memanfaatkan seolah-olah Ai Betik itu selalu ingin mempertahankan permusuhan. Ya kan? Ya. Padahal Kang Ai Betik tadi kalau saya konfirmasi ulang nih, menurut Kang Heru sebetulnya dia itu statementnya menginginkan kalau rivalitas, kalau itu tuh hanya di dalam stadion, ya kan? Itu di luar stadion sebetulnya dia tidak berharap. Saya mah tahu banget Mang Ai siapa. Ini Mang Ai berangkat dari kelompok pendaki gunung, kelompok gitu. Komitmen terhadap kebersamaan nasionalismenya besar banget. Gitu. Itu mah hanya kata kecil dipelesetkan, diteruskan sama mereka yang ingin. Gitu. Saya mah tahu siapa Mang Ai. Tahu karena berdua kemana-mana saya. Artinya pola pikir, hatinya, jiwanya tahu persis bahwa dia itu sebetulnya seorang supporter sejati. Supporter sejati ya. Kalau mendukung rivalitas itu hal wajar. Namanya klub-klub besar dimanapun lah. Dimanapun kita punya fanatisme yang tinggi itu yang rivalitas itu wajar karena kalau nggak ada rivalitas itu juga sepak bola tidak ramai. Tetapi bahwa ketika perseteruan itu atau bukan permusuhan sebetulnya rivalitas lah itu hanya di dalam stadion. Ketika di luar itu ya udah kita bersama-sama lagi sebetulnya artinya sama-sama manusia sebagai supporter sepak bola gitu kan. Nah itu yang saya mungkin ya tadi Kang Heru menyatakan bahwa banyak yang memplesetkan atau memanfaatkan seolah-olah Kang Ai Betik itu menginginkan permusuhan tidak pernah selesai. Padahal tidak seperti itu kan? Tidak sangat tidak pisan lah. Tidak pisan, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu ya kemarin juga Bung Ferry juga berharap banget bahkan satu statementnya kalau teman-teman Bobotoh terutama Viking kalau menyayangi mencintai Ai Betik ya mari sama-sama hentikan ini gitu kan. Karena Kang Ai Betik faktanya dia tidak begitu gitu kan? Tidak hanya beliau punya pangkatnya Panglima dulu sih. Ya, betul. Mengarahnya ke sana. Tapi pengangkatan itu juga dulu dalam suasana yang
ceria. Tawa-tawa aja, panglimanya enggak panglima yang dibayar betul, gitu, betul. enggak. Panglima yang ini ketua. Iya, seumur saya hidup raja, juga. saya. Raja, Iya. ya kan, dan itu seumur hidup. Itu ya hanya, kan? iya, kan? seumur hidup. Berdua itu iya. kan, berdua itu membentuk kelompok supporter namanya Viking Persib Club. Berdua. Iya. Yang satu jadi raja, yang satu jadi panglima. Iya, ngangkat sendiri dan aja. Itu ngangkat sendiri dan itu seumur hidup. Iya. Ya kan? Iya. Selama masih hidup nggak ada yang ganti. Iya. Ya karena memang berdua waktu itu kan Iya. sampai ngumpulin orang banyak, kita bentuk Iya. apa dengan ADRT atau apapun enggak gitu. Enggak. Udah rock and roll aja ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut ke ini ya. Ke depannya seperti apa? Iya, ngelihat perjalanannya. Nah, efeknya banyak gini ya harus komitmen ya, harus iya. Awalnya bikin ya kita harus selesaikan juga dengan benar ya. Betul, setuju. Karena iya niatnya kan dulu mah masih muda gitu ya, terus tenaganya banyak, pikirannya masih pendek-pendek gitu. Nah, gitu ya. Sekarang ya kalau ada Mang Ayi juga pasti sama ya kan. Mang Ayi sekarang pasti lagi kampanye perdamaian. Saya yakin. Saya yakin. Nah, ini saya yakin. Saya mah tahu siapa Mang Ayi. Nah, tahu. Ini yang Mang Ayi mah sama saya mah tahu. Kalau almarhum masih ada, Kang Heru yakin bahwa Ayi Betik pasti sedang kampanye. Iya. Selesaikan. Saya mah tahu siapa dalamnya Mang Ayi, saya mah tahu. Oke. Sama Mang Ayi mah saya mah, dan Mang Ayi mah kan lebih tua ya. Ya. Saya belajar banyak dari Mang Ayi. Terus banyak lah pendewasaan saya juga sama Mang Ayi. Oke. Kalau ingin tahu mah pendewasaan saya sama Mang Ayi. Mang Ayi lebih itu dan bisa mengayomi saya gitu. Sebetulnya yang mengayomi, mengayomi posisinya, Ayi Betik tuh yang mengayomi ini. Iya. Hanya saya kuliah. Oke. Jadinya kuliah di dia mas. Dia yang jadi raja wes nah dia. Udah kuliah di dia mas. Oke. Tak gitu. Udah aku sekolah. Udah balik mah hidup mas. Iya. Nah itu aja, hanya sekolah aja, hanya gara-gara saya kuliah aja. Oke. Iya. Saya disebut raja karena saya kuliah. di komunitas yang nggak ada yang sekolah gitu. Saya yang kuliah. Anak jalanan semua. Iya. Termasuk Kang Ayi juga ya kan? Iya. Oke, karena kuliah dijadikan raja. Iya. Karena waktu itu bisa dikatakan anak jalanan lah gitu kan. Iya. Komunitas dari macam-macam grassroots, dari macam-macam preman-preman gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya melihat bagaimana? Apa artinya, apa yang perlu kedepannya? Dilakukan? Saya optimis ya. Lihat dari kepengurusan kita, dari keberadaan banyak orang dari komunitas juga sudah berpihak ke sana. Karena kan budaya kita kan beda sama yang luar ya. Kalau kita makan tambah tua tambah benar. Ya. Semua sekarang anggota Viking yang senior pada berpihak pada perdamaian. Ya. Hanya karena medsos lah ya, tapi medsos juga langsung dilawan juga. Ya. Hanya ada yang memanfaatkan, ada yang merasa, dan di situ hidupnya. Orang sudah menyadari. Oke. Udah dianggap biasa gitu. Tapi perjalanan kita untuk sana tetap diteruskan. Sekarang mah supportnya sudah dari mana-mana. Iya betul. Dari sarana, dari panpelnya sudah berpihak, dari tim juga sudah paham. Zaman sudah maju sekarang. Nah, saya termasuk saya pasti semua orang sangat banget suatu saat ingin melihat bagaimana Viking dan The Jack itu satu tribun. Itu udah kalau bisa itu terjadi, itu kan sesuatu yang menyentuh, dan pasti saya sekarang aja udah nggak bayangin tuh merinding gitu kan. Artinya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa ada di stadion yang sama, saling support, saling ini dan itu pernah terjadi di zaman Lebak Bulus dulu kan. Itu artinya mengembalikan era itu. Suatu saat saya yakin masih ada harapan itu. Ya kan, suatu saat bisa terjadi, dan mungkin apalagi dalam tanda petik pimpinan-pimpinannya atau orang-orang yang memang didengarnya, ya terutama Bung Ferry sama Kang Heru, ya intinya kan ingin tidak ada lagi permusuhan, yang rivalitas yang sampai kriminal gitu kan. Ya ini stadionnya udah bagus, nanti di Jakarta ada stadion bagus. Iya. Sarananya sudah mendukung untuk bisa dua tim kelompok supporter masuk gitu ya. Terus regulator juga sudah menyarankan bahwa ada bagian buat supporter tamu. Harus itu sebenarnya udah ada. Ya pasti ini hanya tinggal tunggu waktu. Dan paling kalau misalkan terjadi itu intinya misalkan ini ada supporter saling menjaga lah. Misalkan tiba ada pertandingan di Bandung, ada supporter The Jack datang ke Bandung, Viking yang akan menjaganya, misalkan gitu. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Itu pasti suatu saat bisa terjadi gitu kan. Iya, bisa itu, dan
proses itu kalau sudah itu ada banyak lagi proses yang baru lagi, tapi lebih mudah lah. Karena ditompang sama banyak pihak. Oke. Ya. Itu yang paling penting bagi saya adalah pada dasarnya kedua kelompok supporter ini sudah menginginkan. Bahkan kita juga ya tadi saya cerita 3 tahun lalu kita sempat ketemu, makan dan happy, enjoy gitu ke acara ulang tahun Bomber juga. Dan Bung Ferry sama Kang Heru juga sudah, bahkan ketika datang yang pertama karena yang datang pertama saya dari luar kota, datang Bung Ferry itu dijemput oleh Kang Heru dan menginap di rumah Kang Heru. Ya kan? Menginap di rumah. Kemudian sempat diantar ke makamnya Mang Ai, ya kan? Ke daerah mana makamnya itu di daerah Banjaran. Banjaran ya. Banjaran sempat diantar ke sana kan? Dan artinya keinginan untuk damai itu sudah jelas banget. Hanya saja masih ada yang memanfaatkan. Itu yang harus kita sama-sama kikis ya kan? Termasuk juga saya tadi jujur ingin sekali mengkonfirmasi pandangan-pandangan kira-kira Mang Ai Betik itu seperti apa. Tapi saya bisa mendapatkan jawaban yang sangat pasti bahwa Kang Ai atau Mang Ai itu kalau masih ada pasti sedang berkampanye damai. Itu yakin pasti. Ya? Yakin saya mah. Yakin. Oke. Nah kalau kedepannya sendiri, ini bicara soal kompetisi sepak bola Indonesia yang saat ini sedang terhenti. Menurut Kang Heru gimana? Masalah pandemi ini? Ya, pandemi karena masih, kalau nggak salah bulan Februari tahun depan baru akan jalan gitu. Melihatnya memang situasinya situasinya karena pandemi segala macam. Tapi kalau melihat di luar, paling tidak yang dekat lah, Malaysia. Malaysia udah jalan dari Agustus gitu kan, walaupun dengan situasi pandemi. Kalau Kang Heru melihatnya bagaimana? Ya, di sini kan sepak bola kan sudah sangat ramai ya. Saya melihat dulu kalau di luar itu kalau nonton bola juga nggak terlalu ramai kayak di Indonesia. Ya, kalau di sini itu apapun partainya penuh, di mana-mana sih Indonesia. Memahami juga kenapa liga belum dimulai saja. Di sini boleh tidak ada penonton, tapi di luar pasti ramai. Nobar pasti tetap berkerumun. Tetap, ya gitu. Yang pasti kami berharap ingin cepat-cepat ada sepak bola juga, ya karena di situ passion kita masa banyak merasakan sensasi hidupnya karena nonton bola. Ya banyak sekali yang berharap sepak bola mah bukan sekedar hiburan kalau di Jawa Barat mah. Sudah jadi jadi budaya ya. Nah gitu, apalagi Persib. Saya lihat dari anggota di mana-mana juga sangat kirain hanya di Bandung aja, ternyata di luar juga sudah sangat luar biasa. Ya berharap nanti Februari dengan aturan-aturan yang ketat diadakan lah. Betul-betul bisa dijalankan. Ya kan? Dan kalau bisa yang kemarin jangan hilang nilainya. Kan Persib sekarang udah bagus kemarin menang terus di luar di kandang juga, kandang orang juga menangnya gitu. Iya, semoga liga jalan dan nilai yang kemarin Persib didapat jangan hilang. Oke. Dengan artian bahwa kompetisi dilanjutkan lah, bukan kompetisi dari awal lagi. Karena ada saya dengar selentingan apakah itu dilanjut atau mulai dari awal gitu. Semoga intinya bahwa semoga Februari itu jalan lah, gitu kan, karena udah kelamaan. Sementara negara-negara lain sudah berusaha, gitu, maksudnya sudah menjalankan lagi kompetisi dengan regulasi yang sangat ketat, gitu, dan itu berjalan gitu. Nah, tinggal kita menunggu karena kan kita melihat pilkada segala macam lah bisa dilakukan kompetisi juga karena melibatkan banyak orang yang hidup di situ gitu ya Kang. Bukan hanya pemain gitu kan, banyak hal lah gitu. Nah kalau ini yang lambang Garuda di dada gimana? Ini. Nah itu gimana? Ininya artinya tim nasional lah. Ya ini kan kita tuh susah nonton timnas ke Jakarta. Kalau bukan kita nonton di sana. Tapi kan ada rasa was-was. Betul. Nah, harusnya kita nggak punya was-was kalau ke sana. Ini juga salah satu campaign pakai baju ini juga. Hari ini tuh sengaja. Iya, bahwa kita orang Jawa Barat yang ingin nonton ke Senayan itu harusnya nyaman. Kalau persisian ini cepat hilang. Nah gitu. Itu aja. Artinya ini salah satu pesan dari Kang Heru itu. Bukan hanya soal perseteruan antara dua kelompok supporter, tapi juga ada yang lebih tinggi lagi bahwa sesama supporter
juga mestinya bisa sama-sama mendukung tim nasional, ya. Kan Garuda gitu. Ya, nonton langsung lebih beda ya kan, ketika karena pernah juga kejadian gitu kan, di nonton di Senayan tiba-tiba ada yang di sweeping, padahal lagi nonton ngedukung timnas gitu, tapi karena supporter tim lain gitu kejadian itu beberapa kali lah kejadian seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Kalau perdamaian atau perselisihan bisa betul-betul kita redam. Ujung-ujungnya kan mendukung tim nasional. Iya, ya kan? Ke Jakarta kita. Ke Jakarta nonton barengan gitu kan. Ini pesan dari Kang Heru. Iya. Nah, terakhir pertanyaan terakhir. Karena yang belum saya tanya soal Persib. Hari-hari ini, belakang ini gimana melihatnya Kang Heru? Saya melihat manajemen Persib ya. Bagus. Saat ini? Oke. Bagus, terus dipegang sama orang yang tepat ya. Yang perjalanan manajemen Persibnya sekarang sudah tahap yang sudah normal ya. Saya melihat profesional, terus memahami keadaan, terus bisa paham dengan sepak bola. Iya, ya alhamdulillah lah Persib sekarang saya lihat bisa berbicara di tidak seperti zaman-zaman dulu, karena Kang Heru termasuk Kang Heru Betik itu termasuk oposan. Sering sekali menjadi oposan. Bisa dianggap musuh gitu bahkan sama manajemen ya kan. Masa itu pernah terjadi kan, jadi oposan manajemen. Kalau sekarang malah ngelihatnya saya kan oposannya dari mana gitu ya. Gitu karena terbuka manajemennya mengundang kita ke sana dilihat. Terus, yang sekarang? Yang sekarang gitu. Terus saya juga ngobrol sama teman-teman banyak. Ini gimana ya udah mengawal proses ini yang baik gitu. Kan sudah menjadi perusahaan. Kemudian yang menangani juga banyak yang profesional gitu, orang profesional gitu. Kan udah nggak ada hubungannya lagi juga dengan pemerintahan daerah gitu, artinya kan udah benar-benar mandiri Persib ini. Dan melihatnya juga Kang Heru sangat yakin ke depannya juga ya Persib ini gitu. Ya ini dari sisi filosofi Kang Heru. Saya pengen tahu pertama apa sih yang dipegang oleh Kang Heru filosofi hidup gitu. Dari masa kecil sampai sekarang, misalkan apakah dari quotes, dari buku, dari orang tua atau apa, hingga Kang Heru kan orangnya santai, asik gitu. Tetapi kan bagaimanapun Kang Heru itu memimpin sebuah komunitas yang sangat besar gitu. Nah kalau dihitung-hitung kira-kira ada berapa banyak sih Viking itu? Kalau saya sih selalu tidak menghitungnya. Saya ingin anggota Viking itu bukan kuantitas, ingin kualitas. Saya nggak akan ngomong ada berapa puluh, saya ada banyak yang pasti. Tapi kalau banyak yakin ratusan ribu gitu bang. Iya, tapi saya inginnya kualitas. Anggota Viking itu harusnya orang kualitas, bukan kuantitas gitu. Nah, yang gitu. Orang-orangnya yang berkualitas. Iya, kelompoknya berkualitas, bisa jadi sesuatu, bisa manfaat buat segala hal. Gitu. Nah, itu apa yang diinginkan? Jadi saya kalau bilang berapa anggota Viking, kualitas sama kuantitas, sampai bang kualitas aja. Iya. Gitu. Karena kan sebetulnya kalau ngomong kuantitas juga banyak banget. Banyak, tapi ngacaukan mah. Penting. Ini quotes yang ini. Viking itu anggotanya banyak banget, saya yakin ratusan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu lah pasti, karena bukan hanya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, bahkan ke luar negeri juga banyak kan. Hampir di negara-negara tetangga, di negara luar ada gitu kan, memang orang kita gitu kan, yang di Jepang, di Malaysia, pasti Malaysia banyak gitu, di berbagai negara gitu banyak. Bahkan Kang Heru juga suka diundang oleh mereka kan. Komunitas Viking yang ada di berbagai negara itu, ya kan? Dengan banyaknya, Kang Heru menyatakan bahwa percuma kalau jumlah banyak, tetapi tidak berkualitas dan banyak rusuhnya, gitu intinya kan? Kang Heru menginginkan sebagai ketua, bagaimana sebagai raja bukan hanya gitu, sebagai raja menginginkan bahwa Viking itu ya harus berkualitas. Jadi saya kalau tanya berapa banyak, kualitas aja lah, gitu aja. Nggak penting kuantitas. Nggak penting kuantitas, nggak penting. Yang diingat. Nah ini juga bagi Viking semuanya harap dicamkan gitu, kualitas anggota Viking itu yang jauh lebih bermakna dibandingkan yang penting kualitas. Apalagi kalau kualitas itu bisa bermakna, berefek buat kebaikan, buat kehidupan, buat manfaat segala hal gitu. Ternyata ini filosofinya justru ini yang paling penting, yang harusnya semua
masyarakat tahu, khususnya Viking dan supporter-supporter lain, ada filosofi yang sangat dalam menurut saya. Filosofi dari seorang Kang Heru Joko sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai rajanya Viking, bahwa dia tidak membutuhkan kuantitas sebetulnya. Bukan itu yang dikejar, justru kualitas. Apalagi sekarang di usia-usia kita seperti ini ya, kualitas untuk bermanfaat kepada berbagai hal itu jauh lebih penting. Mang Ai kan dulu ngangkat saya juga karena sekolah. Dan saya merasakan bahwa saya SD di SD Impres ya, di dekat di Cavalry di situ sangat melihat gimana kecintaan terhadap negara ya, SD itu. SMP saya di SMP 3 di kota itu. Gimana Bandung, mencintai Bandung, semuanya cinta aja. SMA saya ada di sekolah yang saya sangat membanggakan, ada pembelajaran ketahanan saya di situ sangat berjalan, saya menyadari itu. Pas kuliah saya sebenarnya kan diterimanya di pertanian, berhentinya seenaknya di Ikopin, tentang koperasi, tentang ekonomi kerakyatan. Ternyata ya benang merahnya di situ. Mang Ai bilang itu nyambung, sekolah ya pesannya ya itu bermanfaat. Iya, gitu. Taman Siswaan, SD Impres, sekolah di tengah kota, di SMP 3 tengah kota Bandung, kuliah di ekonomi kerakyatan, itu benang merahnya itu. Benang merahnya Kang Heru itu berjuangnya di Persib, berjuangnya dibantu sama Persib. Berjuangnya dibantu sama Persib. Itu Persib dimudahkan sama Persib. Oke. Dan ini masih ada jalan panjang yang akan terus harus dimanfaatkan, gitu kan? Harus dimanfaatkan untuk paling tidak bermanfaat ya kan, untuk pakai untuk Persib, untuk anggota Viking dan masyarakat secara keseluruhan gitu kan. Pasti itu karena benang merahnya tadi sebagai dalam tanda petik raja yang punya rakyatnya banyak gitu. Nah itu bagaimana memanfaatkan itu. Luar biasa. Terima kasih banget Kang Heru. Sudah ngobrol banyak. Sebetulnya banyak pertanyaannya ini ya kita. Dulu kita sering nonton banget Rolling Stone. Sama teman-teman kita punya komunitas lah. Komunitas Rolling Stone. Di luar soal Persib ya. Ini di luar soal Persib soal ini. Jadi saya sering kita ketemu nongkrong dunia musik, terutama Rolling Stone ya kan. Kita sama-sama mencintai, menyukai Rolling Stone gitu. Mang Ai suka banget. Mang Ai juga ya. Pernah juara dari kompetisi salah satu kompetisi yang memperagakan personel. Ini cerita. Iya. Dulu di Fire ada, Fire itu di BIP. Ada salah satu festival yang bisa memeragakan personel Rolling Stone, oke. Kan semua pasti berpikirannya Mick Jagger. Iya. Saya berdua sama Mang Ai datang sana. Daftar pasti menang. Saya ketawa-tawa dah, selalu kita mah yang gembira tiap hari. Kalau berdua ketawa-tawa aja. Daftar saya ikut sana. Dipanggil satu-satu naik panggung. Jurinya orang-orang terkenal. Naik satu dari Cikaso, Mick Jagger banget, jagoan, persis bisa. Ininya pakaiannya segala macam. Datang lagi di Cicadas, datang lagi. Pokoknya pas dipanggil, karena memang itu Ai Suparman. Ai Suparman. Ai Betik itu Ai Suparman ya namanya. Ai Suparman. Dia aja memperagakan apa coba? Pemain drum. Celiwat. Gini, yang jurinya ketawa-tawa semua. Saya kaget. Dia kaget. Ini. Ternyata menang malah. Berdua itu. Dapat hadiah. Tuh menangnya runya sudah. Nah itu. Iya, itu beda. Seru. Ya yang lainnya kan saya udah kaget. Mang Ai badannya kan nggak kayak Mick Jagger. Iya. Gitu ya udah. Gede pendek. Ya gitu aja udah. Mang Ai dipanggil Ai Suparman naik ke atas, saya ngapain di atas panggung? Gini aja. Gayanya ya. Dia memperagakan gayanya gitu. Dan persis misalkan makanya juara. Langsung diumumkan kecewa tas Mick Jagger tuh banyak deh. Iya. Mang Ai menang dapat. Lumayan. Menang, ketawa-tawa aja. Ya itu sekelumit kisah cerita-cerita menarik. Apalagi ada lagi nggak yang diingat semasa perjalanan bersama Kang Ai itu? Banyak ya. Kalau udah berdua orang pada takut. Udah berdua udah ketawa-tawa berarti ada rencana. Ada rencana yang aneh. Rencana yang beda aja. Yang pokoknya baru aja. Contohnya masa lalu lah cerita misalkan itu. Selain tadi yang celiwat itu. Banyak. Dan kalau diomongin
kasar juga. Oke. Udah mengenang Kang Ayainya memang sudah almarhum, jadi kita kenang dia sebagai sosok satu pencinta persib udah pasti. Yang kedua sosok yang menyenangkan. Ya kan? Menyenangkan. Ya kan? Karena kalau berdua kreatif. Di luar kreatif lah, dia kreatif sekali dan kalau bagi orang Sunda atau Bandung pikasirieun ya kan? Walaupun nakal, walaupun sesuatu yang apapun, tapi kalau diceritakan itu menjadi sesuatu yang bodor. Yang pikasirieun itu apa ya? Membuat ketawa. Ya kan? Dan yang pasti kita berdua orang merdeka gitu. Nah, berarti karena orang merdeka itu tidak terkendali, tidak terikat gitu kan? Membuat apapun juga bebas ya. Bebas. Ngalir aja. Duet itu kan. Nah, itu yang paling penting. Dan saya pastikan lagi yang paling penting karena Mang Ai itu kalau masih hidup pasti sekarang lagi kampanye perdamaian. Itu yakin banget. Saya yakin bisa. Oke. Jadi stoplah permusuhan. Oke. Nuhun pisan. Sami-sami. Kang Heru, nuhun pisan. Sudah lama kita nggak ketemu. Nanti setelah ini juga kita masih ketemu lagi suatu saat. Nuhun pisan atas waktunya, karena saya tahu Kang Heri itu sebetulnya orang yang tidak mau begini-begini, tidak mau wawancara, ngomong sama sekali enggak, gitu kan, bukan orang yang suka diwawancara juga. Karena sama sahabat diundangnya, karena sahabat lama, teman nongkrong. Padahal ngajaknya dari dulu, saya nggak balas Ya, juga. itu akhirnya kita waktu juga yang mempertemukan kita. Nuhun pisan Kang, sukses terus juga dengan kehidupannya, dengan Vikingnya, dengan program-program yang lebih baik ke depan bersama Viking dan untuk Persiban. Siap. Oke, semuanya itulah obrolan yang sangat menarik saya dengan Kang Heru Joko. Banyak hal yang tadi saya penasaran, ingin tanya, diungkap. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan dengan narasumber saya yang tidak kalah menariknya.